Nyonya Kan, ada apa denganmu? Penting untuk menghabiskan waktu dengannya. Bagaimana dia bisa percaya kalau aku menyukainya? Bagaimana? Wow, kau sudah terpesona dengan... Hmm? Ya Allah, kenapa ada lipstik di situ? Ya Allah, kau ini bagaimana Tuan Kan? Apa kau ingin menjebaknya atau kau memang terpikat olehnya? Ayo jawab, jawab aku. Tidak ada hal semacam itu. Lalu kenapa ada lipstik? Karena aku mau meluknya. Apa? Kau memeluknya? Kau memeluk wanita itu? Memangnya kau masih lugu sampai kau bisa tertarik padanya? Lalu kenapa kau bisa memeluknya? Kau yang memintaku kan? Ini adalah rencanamu. Aku sudah bilang kalau itu rencana yang buruk, tapi kau keras kepala. Apa yang bisa kukatakan? Dan kau bilang padaku, agar bisa membuat Tanvir percaya bahwa hubungan di antara kita sudah retak, maka penting melakukan semua ini. Sekarang rencanamu berjalan dan kau punya masalah. Ayolah nyanyikan. Belum terlambat. Kalau kau ingin, aku bisa menghentikan semua ini. Kita akan mencoba rencana lainnya. Tidak Tuan Kan. Kau teruskan saja rencana itu. Kalau kau bisa menjaga jarak, semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Aku tahu kalau sasaran kita itu sangat penting dan sulit. Tapi, oke, aku seharusnya tidak bereaksi seperti itu. Aku harus bagaimana? Saat aku melihat perempuan licik itu dekat sekali denganmu, aku hilang kendali. Jangan khawatir. Aku tidak akan bereaksi seperti itu lagi. Nyanyikan. Perempuan itu telah membunuh ayahku. Kapanpun aku bersamanya, dia membuat darahku naik. Malam ini, kita akan melakukan langkah selanjutnya. Dan jika Tuhan berkehendak, Tanvir akan menunjukkan dirinya malam ini. Jujur saja, jika bukan karena aku prihatin tentangmu dan juga ibu, aku pasti telah memberikan hukuman. Kau pasti akan mendapatkan keadilan. Jangan khawatir. Kau harus tenang. Mudah-mudahan. Nikat. Nikat. Kau telah banyak menderita, tapi kau tidak mau cerita pada ibu, nak. Ibu, aku ini perempuan. Aku bisa merasakan apapun. Aku sudah belajar melawan kehidupan, Bu. Aku belajar bangkit demi diriku sendiri sekarang. Dan mungkin aku tidak bisa melakukan semua ini tanpa ada dukungan dari Nasma. Nasma yang mendukungku selama ini, Bu. Dialah orangnya. Ayah. Aku pergi ke dokter untuk check up hari ini. Aku mau tanya pada ibu, apa ibuku sudah minum obat? Iya, dia sudah meminum obatnya. Dia sedang beristirahat. Kau tidak usah cemas ya. Baiklah, terima kasih. Najma, Iya, bisa kemari sebentar? Duduklah di sampingku. Apa yang dikatakan dokter? Kau tidak apa-apa? iya. Mm, Kau sudah hamil berapa bulan? 5 bulan, Bu. Sungguh? Kalau begitu kau pasti sudah bisa merasakan bayinya. Iya kan? Apa bayi yang menendang-nendang?
Aku tidak tahu. Aku coba. Aku bolehkah merasakannya? Kanikat, bayinya menendang-nendang. Iya, bayinya menendang-nendang. Bolehkah aku? Najma, boleh aku megangnya? Ya ampun, bayinya benar-benar menendangmu. Mm. Hmm. Jika Rashid masih hidup, dia pasti akan senang sekali. Jangan menangis, sayang. Dia sudah tidak ada lagi, tapi dia tetap bersama kita. Dia bersamamu dan bayimu. Tetaplah bergembira ya, sayang. Jangan bersedih, ya. Bilorani, aku tahu itu. Kau memang istri kedua dari suamiku. Tapi sekarang suami kita sedang di penjara. Lalu kenapa kita tetap hidup bersama di sini? Hah? Aku sedang menyimpan barang-barangmu di ruangan lain. Pindahlah ke sana. Apa ada sesuatu di dalam lemari yang ingin Rasya gunakan terhadapku? Kartu asnya. Kalau sampai Rasya ikut campur, semua rencanaku akan berantakan. Aku harus mendapatkan kartu as Rasya. Nazma, kau harus lebih mengurus dirimu sendiri. Kau tidak usah khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Nazma, lihat itu. Nazma, bukankah hubungan Kak Asad dan Zoya sedang retak? Mungkin perbedaan mereka sudah selesai, ya kan? Aku pikir juga begitu. Mereka kelihatan romantis sekali, kan? Seperti yang kukatakan, tinggalkan aku sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku pindah ke kamar lain. Kenapa ke kamar lain? Kau bahkan boleh pindah ke negara lain. Aku tidak peduli. Terserah padamu. Tadi kelihatannya mereka mesra, tapi kenapa begini? Kau lihat apa yang dia lakukan padaku. Lupakan dia, Asad. Lupakan semuanya. Ya, kau benar sekali. Aku harus melupakan tentang Zoya, masalah dan rasa sakit ini. Tanu,
Aku merasa sesak nafas di sini. Ayo pergi dari sini. Kak Asad dan Tanvir. Nazma, aku tidak tahu mereka sedang apa. Aku akan bicara dengan Kak Asad. Ada apa ini? Tunggu sebentar. Kalian berdua tidak usah khawatir. Hah? Ini adalah bagian dari rencana kami. Rencana? Iya. Nanti aku akan jelaskan. Sekarang ikut aku. Jamie, semua ini adalah... Aku merasa sesak di bawah. Aku ingin melupakan semuanya. Aku akan merasa lebih baik kalau aku menghabiskan waktu bersama dengan dirimu. Ayo kita duduk dan bicara. Dan menikmati kopi. Bagaimana? Apa kau mau kopi? Tunggu sebentar. Aku akan membuatkan untukmu. Tidak, tidak. Biar aku yang buatkan. Kau duduk saja. Baiklah. Kopi? Terima kasih. Em, Ada apa, Jamie? Aku rasa kau sudah merasa lebih baik sekarang. Ya kan? semua berkat kehadiranmu. Em, minumlah kopinya. Kopinya masih panas. Nanti kalau sudah dingin aku minum. Tapi sementara itu aku akan membantumu supaya lebih tenang lagi. Oke? Tunggu sebentar. Duduk saja dengan nyaman, santai. Jamie, boleh aku tanya sesuatu? Hmm, Manusia membuat banyak kesalahan dalam hidupnya. Aku juga banyak membuat kesalahan. Kau juga sudah membuat suatu kesalahan. apa yang kulakukan? Zoya, karena kau adalah seorang pria berpendidikan dan juga keluarga yang baik. Sedangkan Zoya dan kau, aku lihat bukanlah pasangan yang serasi. Jamie, kenapa kau membuat kesalahan seperti itu? Manusia selalu berbuat salah. Dan aku yakin kau pasti tahu. Kalau aku membutuhkan waktu untuk bisa menilai siapa orang itu. Tapi sekarang, aku sudah belajar menilai orang. Aku lebih mengerti mereka. Oh ya, ngomong-ngomong, kemari. Duduk dan minum kopi yang telah kubuat. Hmm? Jamie, suara apa itu tadi?
Em, Ah. Angin. Angin pasti telah membuat sesuatu jatuh. Tenang saja. Minum kopimu. Biar aku periksa saja, Jamie. Tanu, tidak ada apa-apa di sana. Angin sedang tidak berhembus, Jamie. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Ayo kita minum kopi. Jamie, bagaimana kalau kita keluar saja? Aku ingin jalan-jalan denganmu. Tanu, aku sudah membuat kopi dengan Minum cinta. kopinya di luar saja, Jamie. Sekalian kita mencari udara segar di sana. Ayolah, Jamie, ikutlah denganku. Ayo. Lihat, Jamie. Hmm. Di sini jauh lebih menyenangkan, ya kan? Hmm. Angin sejuk dan kopi panas, ya kan? Iya, Minumlah kopinya. aku akan minum nanti. Karena kau sudah membuatnya dengan rasa cinta, tidak mungkin aku tidak meminumnya. Lagi pula, jangankan hanya kopi, aku bahkan akan meminum racun yang disajikan olehmu. Kopinya enak sekali. Terima kasih banyak, Jamie. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanku? Maksudku, kau harusnya merasa lebih baik. Maksudku, saat teman lama bertemu, banyak rahasia yang akan terungkap. Kebenaran akan terungkap. Dan semuanya pasti akan terungkap. Iya, Jamie. Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Sesuatu yang pasti akan mengejutkan semua orang yang mengetahuinya. Percayalah. Percayalah padaku. Apa itu? Tuan Asad Ahmed Khan. Aku ingin menikah denganmu. Apa kau mau menikah denganku? Ada apa, Jamie? Kenapa kau diam saja? Aku juga tahu kalau kau akan segera berpisah dengan Zoya. Lagi pula kau tidak cocok dengannya. Untuk apa dipertahankan? Aku adalah pasangan yang cocok. Nikahilah aku, Jamie. Nikahilah aku. Aku mohon. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Kenapa kau diam? Kalau kau tidak memberiku jawaban, aku akan meninggalkan rumah ini. Kalau aku meninggalkan rumah ini, maka aku tidak akan pernah kembali lagi. Jamie,
Tanu, dengar. Pernikahan adalah hal yang penting. Keputusan yang penting. Kau pasti mengerti kan? Jadi sebelum menikah, kita harus membuat persiapan dan kita membutuhkan waktu. Tapi aku ingin secepatnya dilakukan. Kalau kau setuju untuk menikah denganku, maka besok kita akan menikah. Tapi kalau kau menolak atau kau tidak mau menjawab apa-apa, aku sangat yakin kalau kau hanya berpura-pura bicara dengan penuh kasih kepadaku. Apa seperti itu, Jamie? Jamie, aku mohon katakan padaku kalau kau mau menikah denganku. Baiklah, kau tidak usah menjawabnya sekarang. Aku akan memberimu waktu. Kau bisa memberiku jawaban sampai besok. Akan kutunggu jawabanmu, oke? Berikan jawabannya besok ya, Jamie. Hah? Aku pergi. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa Tanvir tiba-tiba bicara soal pernikahan? Tidak penting jika dia bicara soal pernikahan. Yang penting apa yang akan kita lakukan. Mungkin Tanvir bicara begitu karena dia mabuk. Mungkin dia akan lupakan itu besok pagi. Dia benar. Kalau begitu tidak masalah. Kali ini misi kita telah gagal. Kita harus menggunakan cara yang lainnya untuk membuat dia mengakui kejahatannya. Asalkan dia melupakan pernikahan. Bagaimana kalau dia tidak lupa? Kalau dia tetap menuntut, kau harus punya jawaban yang pasti. Dan kau harus memikirkan jawabannya. Aku punya jawabannya. Yaitu tidak. Nyonya Kan, apa yang kau mau? Apa kau ingin aku menikahi Tanvir? Ya Allah, kok ini kenapa? Aku tidak bicara begitu. Aku hanya ingin bilang kalau kau menolak menikah dengannya, dia akan pergi. Dan kalau dia pergi, kau tidak akan bisa menangkap pembunuh ayahmu ataupun membantu mengeluarkan ayahku. Mereka bekerja sama untuk melawanku. Aku membuat konspirasi kepada yang lain. Dan mereka mencoba membuat konspirasi terhadapku. Berani sekali mereka. Aku sudah senang karena Asad akhirnya menyadari semua kesalahannya. Tapi ternyata aku salah. Dia masih dia masih mengikuti Zoya dan berada dalam pengaruhnya. Zoya, kau selalu menjadi rintangan dalam jalanku. Selalu. Kau pikir kau ini pintar, Zoya? Tidak sama sekali. Kenyataannya adalah kau tidak memiliki otak. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Tidak ada yang bisa memisahkan diriku dari Jamie. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Aku akan menikah dengan Jamie hari ini juga. Ya, itu benar. Ya, dokter. Aku telah mengganti obatnya. Terima kasih. Jamie? Jamie, kau tidak mengatakan apa-apa. Aku menunggu jawaban darimu. Kita akan menikah hari ini, kan? Tanu, kau mengenalku dengan baik. Aku juga mengenalmu dengan baik. Sebenarnya kita sudah saling mengenal satu sama lain. Kita akan menikah dan untuk apa? Harus buru-buru. Ini tidak terburu-buru, Jamie. Kau kan tahu. Kalau aku sudah bermimpi menikah denganmu sejak lama sekali. Jamie, apa bedanya kalau kita menikah sekarang atau nanti? Aku mengerti itu. Tanu, aku pikir itu bukan
bukan ide yang baik untuk menikah saat ini. Aku tahu kalau situasinya memang tidak memungkinkan. Aku juga tidak meminta pesta yang mewah atau sebagainya. Pernikahan akan dilaksanakan secara sederhana. Kalau kau menolak menikahinya, dia akan pergi. Dan kalau dia pergi, kau tidak akan bisa menangkap pembunuh ayahmu ataupun membantu mengeluarkan ayahku. Oke. Jika ini yang kau inginkan, ayo kita lakukan. Ayo. Kita menyiapkan pernikahan itu. Kita tidak pergi kemana-mana. Tunggu sebentar ya. Lihat, Jamie. Ini adalah pakaian pernikahanku. Aku juga sudah membuat pakaian pernikahanmu. Kau tidak usah cemas karena semuanya sudah dipersiapkan. Tanvir sudah membunuh Rashid. Dan demi untuk membongkarnya, Asad akan menikah dengan Tanvir. Ada apa ini? Ini benar, Ibu Dilsat. Kak Asad dan Zoya sudah memberitahukan ini. Untuk memberitahukan kebenaran ini pada kalian. Agar tidak ada yang melakukan kesalahan. Dan kita bisa segera membongkar kejahatan Tanvir. Menikah bukanlah suatu permainan. Memang tidak. Kita akan membongkarnya sebelum pernikahan. Bagaimana jika kau gagal untuk membongkar sebelum pernikahannya? Bagaimana? Asad akan menolak menikahinya pada jam 11. Itu rencananya kan? Jadi apa kau pikir itu akan mudah untuk menolak menikahi Tanvir pada jam 11 setelah berjanji kepadanya? Dia itu perempuan yang berbahaya. Dia telah membunuh Rashid. Allah melarang jika dia... Dilsat, ayolah. Kita harus menghentikan Asad dan Zoya. Tidak, Shirin. Kalau Asad melakukan semua ini, dia pasti sudah memikirkannya. Lagi pula Tanvir sudah membunuh ayahnya. Dia sudah membunuh suami kita. Bukankah aku sudah bilang? Kalau dia pasti tidak akan duduk diam saja. Dia akan melakukan sesuatu. Allah bersama dengannya. Kau akan lihat. Tanvir pasti akan dihukum. Dia pasti akan dihukum. Kita akan membuat Tanvir dihukum bagaimanapun caranya. Tuan kan? Jujur saja sangat sulit sekali untuk menjauh dari dirimu. Aku tahu, Tuan kan. Aku bahkan tidak pernah berpikir kalau aku akan meminta kau untuk menjauhi aku. Aku harus bagaimana? Aku tahu betapa liciknya dia. Nyonya Kan, aku mohon kau jangan cemas. Kita pasti akan menemukan beberapa bukti untuk membawanya ke pengadilan. Pernikahan akan dimulai 12 jam lagi. Dan kita belum mendapatkan satu bukti yang kuat yang akan membuktikan kalau Tanvir bersalah. Aku benar-benar khawatir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mohon jangan cemas. Aku yakin semua pasti baik-baik saja. Jaga dirimu ya. Kau juga. Aku harus pergi sekarang. Haidar dan Humaira menungguku. Kalau Tanvir sampai melihat kita, dia akan mengerti rencana kita. Berhati-hatilah. Jaga dirimu baik-baik.
Kemari. Jamie, Hmm? kemana kita akan pergi? Kita akan menikah beberapa jam lagi. Apakah ada kejutan? Kau tidak minta apapun, jadi aku pikir untuk membelikan hadiah untuk calon mempelai wanitaku. Ayo, kita pergi. Apa yang kau mau? Gaun, perhiasan, atau penjara? Penjara? Iya. Setelah menikah, kau akan terikat dalam hubungan yang indah. Kau akan ditahan. Oh. Kau punya selera humor yang baik. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin menghabiskan hidupku dengan tanganmu di sisiku. Itu saja. Yang aku inginkan hanya satu. Aku ingin melihat tanganmu di borgol. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku janji. Kau tidak akan bisa meninggalkanku, Jamie. Kau telah berjanji padaku. Akan aku pegang janjimu kepadaku, Jamie. Dengar, Jamie. Hari ini aku senang sekali. Aku tidak sabar untuk menikah denganmu. Begitu juga aku. Tidak sabar menunggu hari ini. Ada sesuatu di pikiran Jamie. Aku harus bisa menebak pergerakannya. Aku harap mereka telah menyelesaikan tugasnya saat kami kembali. Bisa kita pergi sekarang? Oh ya Humaira, kembalikan semua pada tempatnya. Kalau Tanvir sadar kita telah menggeledah kamarnya, akan ada masalah besar. Dia akan waspada. Zoya, di sini tidak ada apa-apa kecuali pakaian dan perhiasan. Haider, kami sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Di gudang dan garasi juga tidak ada apa-apa. Kita tidak bisa menyerah, Haider. Kita harus segera menemukan bukti. Oh iya, yang belum. Kamar belakang belum. Walaupun tidak ada yang ke sana, kita harus tetap mencari di sana. Oke? Aku akan cari di Baiklah. kebun dan teras. Oke. Ayo, ayo. Iya. Masuk. Kamar ini hampir kosong. Lemari. Tidak ada apa-apa. Ayo, Zoya, tunggu. ada apa? Kesinilah. Kenapa? Bantu aku geser lemarinya. Apa? Kau yakin? Iya. Ya Allah. Sudah cukup. Apa ini? Iya. Ya Allah. Ini pintu apa? Ruangan rahasia kami. Dulu kami biasa melakukan pertemuan Zinggohoti di sini. Zoya, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali para anggota. Ayo kita periksa ruangan ini. Kita mungkin menemukan bukti. Ya. Ya Allah. Masuklah. Ayo periksa ini. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Iya. Humaira, Iya. Ini foto keluargamu. Tapi ada tanda silang. Ada apa, Jamie?
Apa kau mencari sesuatu? Tidak. Di mana aku harus menyimpan semua ini? Hah? Dengar, Jamie. Aku yang mengucapkan terima kasih karena sudah membelikanku begitu banyak barang-barang. Bukan masalah. Mereka tadi ke sini. Aku bisa merasakannya. Mereka kemari dan mencari bukti untuk menangkapku. Aku bersumpah kalau mereka tidak akan pernah mendapatkan bukti. Karena memang tidak ada di sini. Kalian tidak tahu. Apapun permainan yang kubuat selalu rapi. Luar biasa. Mempelai wanita begitu sibuk menyiapkan pernikahannya. Sampai-sampai dia lupa telah melakukan kejahatan. Semua mencoba menemukan bukti-buktinya agar dia dihukum dan dia masuk penjara. Ya Allah, ini semua foto kami. Tuankan aku, ayah tuankan. Dan dia telah menghilang semua fotonya. Itu berarti ini pergerakan Tanvir. Dia menggunakan kita sebagai pion. Dan bahkan kita tidak menyadarinya. Dia sudah tinggal di rumah kita. Dan dia telah membuat kita bertengkar satu sama lain. Tanvir benar-benar licik. Tapi orang jahat itu sudah lupa. Seberapapun cerdiknya, pasti akan kalah. Bagus juga kita sudah temukan bukti. Ayo. Kalau memang seperti itu, biarkan saja. Sebentar lagi aku akan segera menikah dan mereka harus melakukan sesuatu. Aku bersumpah, sekeras apapun mereka mencobanya, mereka tidak akan menemukan bukti apa-apa. Bagaimana dengan aku? Aku punya bukti-bukti itu. Ya ampun Rahasia, kau ini bicara apa? Aku tahu kalau kau tidak memiliki bukti apa-apa, tapi kalaupun punya, kau tidak akan mungkin menyebarkannya. Masya Allah. Kau hebat, tebakanmu itu memang selalu benar, Bilorani. Ucapanku ini bukan tanpa alasan. Ada yang pernah bilang, setiap orang akan meninggalkan bukti setelah melakukan kejahatan. Dan kau juga sudah meninggalkan bukti. Bukti. Tapi ngomong-ngomong, kau tidak akan bisa membayangkan buktinya. Tapi biar aku memberitahumu. Kalau aku memberitahu buktinya kepada mereka, maka permainanmu akan segera berakhir. Kasihan sekali. Bukti yang kita temukan tidak membuktikan kalau Tanvir yang telah membunuh ayah Asad. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan kita sudah tidak punya waktu lagi. Jamie? Baguslah kau di sini. Lihat,
Persiapannya hampir selesai. Kalau memang ingin ada perubahan, katakan saja. Tidak, Jamie. Semuanya bagus. Semuanya persis seperti yang kuimpikan. Aku akan menikah denganmu. Ini adalah impian terbesar selama hidupku. Ada apa, Jamie? Aku rasa kehadiran seseorang ataupun tidak ada tidak akan merusak rencana kita. Tidak akan. Tidak akan membuat perbedaan. Memang begitu seharusnya. Lagi pula, seseorang harus mulai bisa mengerti kalau kau tidak bisa tetap bersama dengan seseorang itu. Jamie, apa tidak sebaiknya kita pergi saja berdua? Ayo, kita akan pergi karena masih banyak yang dipersiapkan. Ayo. Baik. Ayo, Jamie. Ayo.